The Sharia has to be established, and only the Sufis can. Oke, yang pertama, the syariat harus ditegakkan dan hanya para sufi yang bisa melakukannya. Sufism, known as Tasawwuf in Arabic, is defined by Sheikh al-Qadir as the science of the journey to the king. That's Allah subhanahu wa ta'ala. It is taking the ancient way, the path of direct experience of the real. Sufisme atau yang dikenal sebagai tasawuf dalam bahasa Arab, ya, apa yang didefinisikan oleh Syekh Abdul Qadir Sufi adalah ilmu dan perjalanan kepada Raja atau Allah. This statement outlines the theory and practice of Tasawwuf. That is the goal of Tasawwuf and the methodology by which the goal is reached. Pernyataan ini memberikan teori dan praktik dari Sufisme, yang mana tujuan Sufisme adalah metodologi yang mana tujuan itu tercapai. The goal is direct experience of the presence of Allah subhanahu wa ta'ala through Zawq, which means taste. Tujuannya adalah bagaimana mengalami langsung kehadiran Allah melalui dakwah, yang artinya adalah merasakan. The method is the actual undertaking of the Sufi journey, what is known as suluk. Metodologi ini adalah sebenarnya menjadi dasar dari perjalanan sufi atau suluk. In his classical review of Tasawwuf, Abu Bakr al-Kalabadi wrote that they were only named Sufis because of their habit of wearing wool. Dalam review tentang Sufisme oleh Abu Bakar al-Kalabadi telah menuliskan bahwa mereka dinamakan para Sufi karena kebiasaan mereka memakai benang wool. He added, they did not put on clothing soft to touch or beautiful to see or to give delight to the soul. They only clothed themselves to hide their nakedness, contenting themselves with rough haircloth and coarse wool. Mereka tidak memakai kain yang lembut untuk membuat atau memperindah, tetapi mereka memilih untuk menutupi diri mereka untuk menyembuhkan dari aurat mereka, ya, dan memberikan ketenangan bagi diri mereka sendiri walaupun dengan sepotong pakaian yang kasar. The act of wearing wool signifies the act of having embarked on the journey suluk towards direct experience of Allah subhanahu wa ta'ala, and moreover having made that the priority of one's life. Jadi aksi untuk mengenakan atau memakai wool menekankan aksi bahwa ini adalah sebuah perjalanan atau suluk menuju
pengalaman langsung kepada Allah. Further, this direct knowledge, that is the experience of the divine presence, cannot be attained through transmission of knowledge transmission or mere book learning. Selanjutnya, pengalaman atau pengetahuan langsung ini adalah pengalaman dari Sang Maha Suci, yang mana kehadirannya tidak bisa dirasakan melalui transmisi atau hanya memberi pembelajaran di buku semata. So, in Tasawwuf, knowledge is classified into 5 categories. Dalam pengetahuan tasawuf itu dibagi menjadi 5 kategori. Ilm al-aqal, science of the intellect. Ilmu akal atau ilmu tentang akal, cara berpikir. Ilm al-ahwal, science of states. Ilmu ahwal atau ilmu tentang makom atau step. Nah, kira-kira. Ilm al-asrar, science of the innermost consciousness. Ilmu asar, ilmu tentang Deepest consciousness. kesadaran yang dalam, kesadaran dalam. The fourth one is fana, that is annihilation of the self in Allah. Dan ilmu fana, jadi ketiadaan diri di hadapan Allah. And the fifth is baqa billah, that is living in Allah when the Sufi returns to society after fana. Lalu yang terakhir adalah ilmu baka, ilmu tentang ketika para sufi kembali kepada kemanusiaan setelah meniadakan dirinya di hadapan Allah. These 5 levels of knowledge have different names. 5 level dari ilmu ini mempunyai nama-nama yang berbeda. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam classified them into 3 branches, different branches: Islam, Iman, and Ihsan. Dari Rasulullah SAW memberikan klasifikasi dari Islam menjadi 3 cabang, yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. This is in the famous hadith. Ya. These in turn correspond with 3 stages of the Sufi journey to Allah: Sharia, Tariqah, and Haqiqah. Jadi ketiga ini berkaitan dengan 3 langkah yang harus dilakukan oleh seorang sufi menuju Tuhan, yaitu syariah, tarikat, dan hakikat. Sharia means law, but in this sense it refers to the legal parameters of Islam, boundaries of Islam. Syariat secara harfiah artinya adalah jalan, tetapi kegunaannya sekarang diartikan sebagai parameter dari Islam. This is the science of the outward. Ini adalah ilmu tentang apa yang terjadi di luar, apa yang nampak di sekitar kita. Tariqah means path or way and refers to traveling on the path to Allah under the guidance of a Sufi sheikh. Jadi tarikat yang kedua adalah jalan yang diartikan kepada jalan menuju Allah di bawah bimbingan oleh sebuah Sufi sheikh. Haqiqah means reality and refers to the inward illuminations of knowledge which flood the heart of the seeker on the path. Hakikat adalah kenyataan, ya, atau realitas yang direferensikan kepada pengetahuan atau ilmu kita terhadap apa yang terjadi di dalam diri, yang mana itu membajiri hati kita tentang bagaimana kita mencari jalan tersebut. The highest levels of haqiqah are fana fillah and baqa billah. Level tertinggi dari ini adalah dari hakikat adalah fana fillah dan baqa billah. At this point, it is necessary to know that from
At the point of view of rationalism and empiricism, religious beliefs and experiences are unverified. Pada titik ini menjadi penting untuk memahami bahwa sudut pandang rasionalisme dan empirisme dan kepercayaan agama adalah pengalaman yang tidak bisa diverifikasi. Intellectual arguments of science have not resolved the issue of religious beliefs, and nor can they. Jadi argumen intelektual dalam filosofi, dalam ilmu pengetahuan sebenarnya tidak bisa menyelesaikan isu-isu tentang kepercayaan agama. But from the Sufi point of view, rationalism and empiricism, that's reasoning and observation by the senses, and experimentation belongs to one category of knowledge, which is ilm al-aql, which we spoke about. Jadi dari sudut pandang seorang sufi atau ilmu sufi, ya, rasionalisme atau empirisme yang mana itu menjadi kategori pertama dari knowledge. And the physical world is known as the mulk, the domain of forms. Jadi dunia yang nyata adalah bentuk dari mulk. For the Sufi, however, there are different dimensions of human existence. Bagi seorang sufi ada beberapa dimensi dari ke eksistensi dari manusia. And these are the malakut, which is the domain of unseen forms. Contohnya adalah malakut, ya, bagian dari sesuatu yang tidak nampak atau goib. And the Jabarut, which is the domain of divine power. Dan Jabarut adalah bagian dari kekuatan yang maha suci. The human being is able to perceive the malakut, the domain of unseen forms, by means of ilm al-ahwal. Jadi manusia memiliki kemampuan untuk menangkap atau memahami malakut yang bagian yang gaib dengan cara ilmu ahwal. And the human being can perceive the Jabarut by means of ilm al-asrar. Dan manusia tadi bisa mencapai Jabarut dengan cara ilmu asrar. I referred above to the classification of Islam into three branches: Islam, Iman, and Ihsan. Jadi saya mereferensikan dengan klasifikasi yang sebelumnya menjadi 3 cabang, yaitu Islam, Iman, dan Ihsan. So Islam meaning here the Sharia. Islam yang kita sebut adalah sebagai syariat. Iman means aqidah in this case. Iman direfleksikan sebagai akidah. And Ihsan refers to tasawwuf. Dan Ihsan direfleksikan sebagai tasawuf. So in our tariqah, we Sheikh Abdul Qadir followed Imam Malik in Sharia, and Imam Al-Ashari in Aqidah, and Imam Junaid in Tasawwuf. Jadi relasinya dengan Syekh Abdul Qadir itu kita mengikuti Imam Malik untuk syariah, dan untuk akidah kita mengikuti Imam Al-Ansyari, dan untuk sufi kita mengikuti Imam Junaid. In the silsila, the line of transmission of the Qadri, Shadili, Darqawi tariqah, to which Sheikh Abdul Qadir belonged, Imam Junaid was the 8th Sheikh in direct line of transmission from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dalam silsilah, ya, dari silsilah Qadiri, tarikat Qadiri, Syadili, dan Darqawi tarikat, yang mana Syekh Abdul Qadir
berasal. Jadi Imam Junaid adalah syekh ke-8 dalam transmisi langsung dari Rasulullah SAW. Imam Junaid was the most important theoretician of Tasawwuf and is acknowledged by the Sufis as their Imam. Imam Junaid adalah ilmuwan yang paling penting dari Sufisme atau tasawuf yang dikenal oleh para sufi menjadi imam mereka. He defined Tasawwuf for all the Sufis. Dia menjelaskan tasawuf kepada semua sufi. So Imam Junaid outlined the rules of Tasawwuf, which I will name. Oke. Lalu Imam Junaid menjelaskan beberapa aturan kepada tasawuf. Number one is conformity with the Sharia as revealed by Allah Subhanahu wa Ta'ala in the Quran and practiced by the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ini adalah What is conformity? Conforming. Conforming something. No. Sesuaian. Ketetapan. Kesesuaian dengan syariat. Oke. Penyesuaian dengan syariat, Bukan kesesuaian. kesesuaian dengan syariat yang mana telah diungkapkan oleh Allah di dalam Quran dan dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Number two is taking a sheikh of instruction, sheikh al-tarbiyah. Yang kedua adalah mengikuti dari syekh yang memberikan instruksi. Number three is engaging or practicing nawafil ibadah, that is worship over and above what is obligatory. For example, dhikr, invocation and remembrance of Allah. Jadi mempraktikkan seperti dalam nawatul ibadah, yaitu memuja Allah, dan yang wajib seperti contohnya ketika kita berzikir mengingat Allah. Ibadah sunnah. Ibadah sunnah. Nawafil itu Ya, sunnah. nawatul ibadah. Nawafil and sunnah. And number Number 4. four is rejecting stray thoughts, especially those coming from shaitan, through wara, which is scrupulous, through wara, taqwa, and sit. Scrupulousness is being Hati-hati. particular about Awas. everything. Awas ya. Jadi menolak pikiran-pikiran yang buruk, terutama yang datang daripada syaitan melalui wara atau kehati-hatian dan takwa. Taqwa is being aware and in awe of Allah. Memiliki kesadaran dan ketakutan kepada Allah Or Subhanahu you wa can say taala. fearful awareness. Ya. Dan sidik kebenarannya, truthfulness. Ya. The fifth is khalwa, meaning withdrawal from the world in the concentration of invocation of the Ism al-Azam, the supreme name which is Allah, under the supervision of the Shaykh of instruction who has given authorization. Nomor 5 adalah halwa, yang artinya adalah kita menarik diri dari dunia untuk memfokuskan diri kepada Ismul Azam atau namanya Allah dalam pengawasan dari seorang syekh, ya, syekh yang syekh instruksi yang telah diberikan izin. And this must be done by under a Shaykh of instruction, Shaykh al-Tarbiyah, which means someone who has experienced the halwa. Jadi, ya, jadi halwa ini harus dilakukan dalam pengawasan seorang syekh yang telah melakukan halwa sebelumnya. The Shaykh Abdul Qadir points out that the correct outward behavior should not cause one to die inwardly. Jadi Syekh Abdul Qadir menekankan bahwa
yang benar terjadi di luar, ya. Jadi karakternya itu sebaiknya tidak membuat apa yang di dalam diri itu menjadi mati atau semu. He has repeatedly brought to attention Imam Malik's statement about combining practice of tasawwuf and obeying the law. Dia sering sekali memberikan perhatian kepada pernyataan Imam Malik tentang bagaimana mengkombinasikan praktek dari sufisme atau tasawuf dan mematuhi hukum. Imam Malik said, "He who practices tasawwuf without learning fiqh corrupts his iman." Jadi Imam Malik berkata, barang siapa yang mempraktekkan tasawuf tanpa mempelajari fikih akan merusakkan imannya. While he who learns fiqh without practicing tasawwuf corrupts himself. Dan barang siapa yang belajar tentang fikih tanpa mempraktekkan tasawuf akan merusakkan dirinya. Only he who combines the two proves true. Dan barang siapa yang mengkombinasikan keduanya, itulah yang sebenarnya. So, Sheikh Abdul Qadir in his book The Root Islamic Education describes 3 fuqaha who had followed the Amal Ahlul Nabi. Dalam bukunya Syekh Abdul Qadir Akar Pendidikan Islam, dia menjelaskan 3 fuqaha yang telah mengikuti amal Al-Madinah. As fuqaha, they were knowledgeable of the outward sciences and how their legal decisions impacted on the society and the leaders of the ummah. Oke. Sebagai fuqaha atau ahli fikih, mereka mempunyai pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang terjadi di luar dan memiliki bagaimana keputusan-keputusan legal atau keputusan hukum berdampak kepada masyarakat dan pemerintah. Their amal, their practice, their actions elevated them spiritually and generated for them the opening of inner knowledge. Jadi amal-amal mereka itu mengangkat mereka secara spiritual dan menghasilkan gerbang kepada ilmu pengetahuan yang lebih dalam. One of these jurors was Imam Abu Sa'id Sahnun. Salah satu dari ahli fikih ini adalah bernama Imam Abu Zaid Syahnun. So he was this, you could say, one of the most important fuqaha in the Maliki madhab. Lalu Imam Syahnun ini adalah salah satu sosok yang paling penting kalau kita berbicara tentang fikih dalam mazhab Imam Malik. He was the one who collected Imam Malik's fatwas and published the book called Al-Mudawana Al-Kubra. Dia adalah salah satu yang mengumpulkan dan mendokumentasikan fatwa-fatwanya Imam Malik, dan bukunya disebut Fatwa Al-Kubra. Mudawana Al-Kubra. Imam Sahnun was a man of the highest integrity and reliability. Imam Syahnun adalah sosok yang paling jujur dan paling terpercaya. He was hafiz of knowledge and a thoroughly accomplished faqih. Dia adalah seorang hafiz dan Half of knowledge. ya, dia harus dan dalam ilmu pengetahuan dan fakih yang dipercaya. He was scrupulous, that word again, and utterly uncompromising in his defense of the truth. Dia sangat hati-hati dan sepenuhnya tidak pernah berkompromi
dalam pembelaan dia tentang kebenaran. He was zahid. He did without, with regards to the things of this world. Dia adalah zahid, jadi tidak memiliki kepentingan tentang apa yang terjadi di dunia ini. He wore rough garments and ate coarse food, but was generous in times of hardship as well as in times of ease. Dia memakai pakaian-pakaian yang kusuk dan memakan makanan-makanan yang biasa saja, dan bisa dibilang dalam waktu yang susah, bagaimana waktu yang mudah. He never accepted gifts from the sultans, but would give his companions large sums of money. Dia tidak pernah menerima hadiah dari para sultan, tapi justru dia memberikan kepada para sahabatnya jumlah uang yang banyak. Despite these outward qualities, Imam Sahnun was a man with a very soft heart. Walaupun dengan kualitas yang ada di luar, Imam Sahnun adalah sosok manusia yang memiliki hati yang sangat lembut. He wept very much out of fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sering menangis karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. He was modest, humble, noble in his conduct, and had excellent manners. Jadi dia juga memberikan Excellent adab. memberikan kerendah hatian, dermawan, dan memiliki rasa hati-hatian dalam tata keramanya. Sheikh Abdul Qadir said about him that his heart was sound. This is a quotation of Sheikh Abdul Qadir. His heart was sound. It did not have the least enmity towards other people. Syekhul Qadir pernah berkata tentang Imam Sahnun tadi bahwa hatinya sangat baik dan tidak pernah memiliki kebencian kepada orang lain. When Imam Sahnun remained silent, it was for the sake of Allah. Ketika Imam Sahnun berdiam diri, ini adalah demi Allah Subhanahu wa taala. And when he spoke, it was for the sake of Allah. Dan ketika dia berbicara, ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. When he had the desire to speak, he would remain silent. Dan ketika dia memiliki keinginan untuk berbicara, dia tetap diam. And when he had the desire to remain silent, he would speak. Dan ketika ia memiliki keinginan untuk diam, lalu malah dia berbicara. That's the end of the quotation. Okay. The behavior and character of Imam Sahnun is the same as that advocated by the Sufis, except that in Sheikh Abdul Qadir's words. Okay. So the behavior and character of Sahnun is the same as that advocated by the Sufis. Oke, jadi karakter dan perilaku dari Imam Sahnun adalah sama dari karakter dan perilakunya yang telah dijelaskan dari para sufi, kecuali dalam kata-katanya Syekh Abdul Qadir. Itu sebagai berikut. So Sheikh Abdul Qadir says in his words, this is a protected tasawwuf because it is not accessible, touchable, visible or speakable. It is buried in the hearts of great men of knowledge of Kitab wa Sunnah. And if we take this path, there is no need for anything visible on the face of this earth that you can call Sufism. Jadi ini adalah tasawuf yang dilindungi karena ini tidak bisa diakses atau disentuh atau dilihat atau diucapkan. Ini berada di dalam hatinya orang-orang hebat dengan ilmu pengetahuan kitab dan sunnah. Dan jika kita mengambil jalan ini, tidak perlu adanya sesuatu yang nampak di muka bumi ini yang bisa kamu panggil sufisme atau tasawuf. There is a common misunderstanding that Ruhani, the spiritual,
openings and illuminations result from the practices of tasawwuf, that is through the tariqah. Ada kesalahpahaman yang umum yang terjadi bahwa rohani adalah pembukaan atau yang berasal dari prakteknya tasawuf, yang mana itu melalui tarikat. So ruhani openings or mukashafa are a result of one's struggle in the establishment of the Sharia. And Tasawwuf provides the knowledge and guidance required for the Ruhani journey. I'll read that. Oke. Ruhani openings are a result of one's struggle in the establishment of the Sharia. And Tasawwuf provides the knowledge and guidance required for the Ruhani journey. Jadi rohani ini adalah pembukaan dari perjuangan untuk mengukuhkan syariat, dan tasawuf memberikan ilmu pengetahuan dan panduan yang dibutuhkan untuk perjalanan rohani. We noted before that Imam Al-Junaid said that belief in Allah implies obedience to His commands, and obedience leads to ascent towards Him and Allah subhanahu wa ta'ala, and ultimately reaching Him. Kita sudah tekankan di seksi yang sebelumnya bahwa Imam Al-Junaid berkata bahwa percaya kepada Allah artinya taat dan patuh terhadap perintahnya, dan ketaatan itu memberikan jalan kepadanya, dan sehingga kita dapat bertemu dengannya. So, Sheikh Abdul Qadir said that Hakika has to be firmly established on the Sharia. Syekh Abdul Qadir juga berkata dalam pernyataannya bahwa hakikat harus benar-benar ditegakkan dalam syariat. We get a better understanding from the following words of Sheikh Abdul Qadir. Jadi kita mendapatkan pemahaman dan pengertian yang sangat jelas dari kata-katanya Syekh Abdul Qadir. So Sheikh Abdul Qadir said, there are times in Tasawwuf when the tarbiyah, that is the education and development of the Sufis, is ilm an-nafs, which entails struggle against the nafs, hawa, shaitan, to clean the heart. Jadi Syekh Abdul Qadir berkata, ada waktunya dalam tasawuf adalah tentang tarbiyah atau pendidikan, adalah para sufi, yaitu ilmu al-nafs, yang mana ini adalah perjuangan melawan hawa nafsu dan syaitan untuk membersihkan hati. The purification of this age is not interior. Jadi purifikasi dari this stage ini. Stage ya. Jadi No. This time. this age. Jadi purifikasi dalam zaman ini bukan apa yang terjadi di dalam. The purification of this age is everything exterior to make it clean. Jadi purifikasi yang terjadi di zaman ini berkaitan dengan apa yang ada di luar. To make the behavior clean, Untuk membuat perilaku kita bersih, to know the enemy from the friend. untuk memisahkan mana yang musuh dari kawan. This is the tarbiyah of this age. Ini adalah pendidikan dari zaman ini. This is the jihad and nafs of this age. Ini adalah jihad melawan hawa nafsu di zaman ini. It is that the market is not haram, Ini adalah market yang bukan haram that the money is halal. dan uang yang halal. How can we make hadra if we are in a dirty place? Bagaimana mungkin kita melakukan hadra ketika kita berada di tempat yang kotor? Everything about Islam is clean. Apapun tentang Islam adalah bersih. Before salat, there must be wudu. Sebelum sholat harus ada wudhu. Before hadrat al-rabbani,
there must be Sharia of Islam. Sebelum Hadrat Al-Rabbani harus ada syariat Islam. Hadrat al-Rabbani is coming into the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. Hadrat Rabbani adalah hadir kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. That's the end of the quotation. Oke, itu adalah akhir dari kata-katanya Syekh Abdul Qadir. Sheikh Abdul Qadir explaining the importance of Sharia. Syekh Abdul Qadir menjelaskan pentingnya syariat. Quotes Sheikh Al-Fayturi's statement. Tariqah is not wird or wazifa or bayah or silsila, but tariqah is ma'rifatullah. Jadi Syekh Abdul Qadir mengutip pernyataan Syekh Al-Fayturi, tarikat bukan wirid, bukan wazifah, bukan bayat, dan bukan silsilah. Tetapi tarikat adalah ma'rifatullah. So ma'rifatullah is the higher levels of knowledge which come from the ruh and the sir. Jadi ma'rifatullah adalah tahapan tertinggi dari pencapaian kita dari from the sir. Sir. Yeah. Ruh and sir. Di dalam ruh ada Sir. Di dalam ruh, ruhnya kita ada sir yang dikatakan. Sir is a deeper level that human beings have. Sir adalah titik yang lebih dalam daripada ruh. And ma'rifatullah results from the establishment of the Sharia. Ma'rifatullah adalah hasil dari pendirian dari syariah. Expressing it another way, Sheikh Abdul Qadir said, Oke, dalam kata-kata yang lain, Syekh Abdul Qadir berkata, he said, hmm, to sum up, I would say, this Sheikh Abdul Qadir's words, to sum up, I would say that tasawwuf is futuwah. untuk menyimpulkan, saya maupun berkata, tasawuf adalah futuwah. It is the building and creating of excellence of character in the Jamaat. Ini adalah pembangunan dan pembuatan dari kesempurnaan dari karakter di para jamaah. That is tasawwuf. Itu adalah tasawuf. Hidden in that is the secret of ma'rifah. And only Allah knows where it goes amongst the fuqara. Yang tersembunyi atau yang gaib adalah rahasia dari makrifat, dan hanya Allah yang tahu kemana itu akan pergi di para fuqara. This is the fundamental position I have. Sheikh Abdul Qadir is continuing. This is the fundamental position I have. Tasawwuf is futuwa and its secret is ma'rifah, not the opposite way around like you now get in the subcontinent and North Africa. Jadi ini adalah posisi yang sangat fundamental yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir, bahwa tasawuf adalah futuwa dan ini adalah rahasianya adalah ma'rifah, bukan jalan yang berlawanan, ya, yang pada umumnya yang kalian dapatkan di daerah subkontinen atau non Afrika atau di Maghrib. So Sheikh Abdul Qadir continues on this theme by saying, in the matter of tasawwuf, it is accepted by everyone that there is no Sufism without Sharia, without the Sharia of Islam. Axiomatic is accepted. Yeah. Yeah. Oke. Syekh Abdul Qadir berkata dan melanjutkannya dalam tema ini bahwa dalam urusan tasawuf yang penting adalah tentang penerimaan, dan semua orang harus setuju bahwa tidak ada sufisme tanpa syariat Islam. But the truth of the matter is that Islam has been abandoned. Dan kebenaran dari urusan ini adalah Islam tidak pernah ditinggalkan. You cannot have tasawwuf. Islam ditinggalkan. Islam ditinggalkan. The truth, ya, Islam has been abandoned. Ya, Islam telah ditinggalkan. You cannot have tasawwuf in its fullness unless you have Islamic fundamentals established. Jadi kamu tidak bisa memiliki tasawuf
dalam sebuah yang utuh kecuali kamu telah mendirikan fundamental Islam. Now the pillar of zakat has fallen. Since there is no way today that zakat is taken by zakat collectors. Dan sekarang pilar dari zakat telah runtuh semenjak tidak ada lagi zakat yang diambil oleh pengambil zakat. Zakat is not a given sadaqah. It has to be taken. Zakat bukan sedekah yang diberikan. Ini adalah sesuatu yang harus diambil. It is the foundation of the state of the Muslims, the Dawlah of the Muslims. Ya, ini adalah menjadi fondasi dari daulah untuk kaum muslimin. In the Quran, we find that Allah says, purify yourself with the zakat. Di dalam Al-Quran kita sering melihat bahwa sucikan dirimu dengan zakat. In as much as tasawwuf is purification of the self, this means you cannot have it unless you have zakat. Ini sebagaimana tasawuf adalah purifikasi atau penyucian dari diri, yang mana artinya kamu tidak dapat melakukan tasawuf kecuali kamu telah menunaikan zakat. So you cannot talk about states and stations. What station? Oh, Maqam Ini nggak bisa. and ahwa. Maqamat and ahwa. Oke. You cannot talk about the thought, which is the tasting, what we were talking about earlier. The higher spiritual knowledge comes from taste and not the intellect. You want to translate that? Oke, jadi kita tidak bisa berbicara tentang daulah atau makam now. stage. Stage itu akwal. Oh, stage ya. Jadi kita bisa tidak tentang akal dan makam kecuali kita bicara tentang daul atau sesuatu yang kita bisa rasakan. You cannot even dare to talk about fana and baka when you do not have the fundamentals of the zakat. Kamu bahkan tidak boleh berani berbicara tentang fana dan baka ketika kamu tidak punya fundamental dari zakat. So Sheikh Abdul Qadir makes very serious statements because he was because of his station as a scholar and as a wali. Oke, jadi Syekh Abdul Qadir sangat serius menekankan bahwa pentingnya zakat dalam ini dan sebagai posisi dia sebagai seorang wali. So, like we studied last night, we studied about futuh. Seperti yang sudah kita pelajari semalam bahwa kita telah mempelajari tentang futuwah. Earlier on, I quoted Sheikh Abdul Qadir who said tasawwuf is futuh. Seperti yang sudah dikutip sebelumnya oleh kata-kata Syekh Abdul Qadir adalah tasawuf adalah futuwah. And futuh is part of every enlightened human being. Is in within. Oke. Jadi futuwah adalah jalan ke dalam diri untuk menggapai. Even the prophets and the awliya. Walaupun para rasul dan para aulia. So yesterday we said there were three. The person of futuwah must have three qualities. One is that they must have fear of nothing but Allah. Jadi yang ciri-cirinya ada 3 kualitas yang harus dipunyai untuk futuwah adalah yang pertama adalah dia harus tunduk dan patuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. And they have dismantled the self. So the nafs. Dan mereka telah melunturkan ego atau nafsu. And they take part in khidmah,
that service. dan mereka telah mengambil bagian dari khidmat atau melayani. So I'll just finish by saying a few words about. So Sheikh Abdul Qadir is the most important Islamic scholar of the last 100 years, as well as the most important Western intellectual of this period. Jadi Syekh Abdul Qadir adalah scholar apa bahasanya? Ulama ya, ulama aja, alim aja. Ya. Jadi ulama yang paling penting dalam 100 tahun terakhir dan yang paling penting dalam dunia intelektual di Barat dan dalam periode ini. He was able to, at the same time, simultaneously, talk at the physical level, outward level, inward level, and the hidden level. So the outward level, the inward level, that's psychological and intellectual, and the spiritual level, the hidden. Jadi Syekh Abdul Qadir telah menuliskan lebih dari 60 tahun dan dia secara sekaligus menggabungkan apa yang terjadi di outward dalam level fisikal atau realita dan apa yang terjadi di inward dalam level psikologi dan apa yang terjadi yang goib atau tidak nyata atau hidden dalam atau kita sebut spiritual. And for all of us who have been educated in the modern educational system, we do the opposite. Instead of unifying everything, all the different dimensions, we divide and compartmentalize and analyze. Ya, dalam sebaliknya perbandingan dalam dunia pendidikan modern, kita justru memisahkan ketiganya. So Sheikh Abdul Qadir's greatest contributions to humanity have been his analysis of contemporary society. Dan pencapaian yang terhebat dari Syekh Abdul Qadir terhadap kemanusiaan yang pertama adalah analisanya tentang masyarakat kontemporer atau modern. And secondly, his description of the original Islamic phenomena. Dan penjelasan dari fenomena Islam yang And thirdly, original atau sebenarnya that existed in Medina during the time of the Prophet ﷺ and his companions. Oke, yang telah terjadi pada masa awalnya Rasulullah SAW di Madinah. And thirdly, he outlined the steps for Islamic revival. Dan yang ketiga, dia menjelaskan langkah-langkah untuk kebangkitan Islam. So if you're going to take away anything from these doubts tonight, then I want you to take away just one short sentence. And Jadi- Oke, jadi ketika kita mau mengambil satu kalimat saja dari dars ini akan dijelaskan dalam satu kalimat. And that is, the Sharia has to be established, and only the Sufis can. Oke, yang pertama, the syariat harus ditegakkan dan hanya para sufi yang bisa melakukannya. Jazakallah khairan. Thank you very much. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Sholat isya dulu ya. Ada yang mau sesi tanya jawab atau sholat dulu? Gak ada ya? Ya, nanti. Ya, tanya jawabnya nanti pada saat ngobrol bebas saja.